Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf yang dalam dari saya Kainama, melalui Ayah Sofia ini, saya ingin menyampaikan kepada saudaraku muslimin wal muslimat, para ustadz yang juga mengirimkan beberapa tanggapan keberatannya atas apa yang saya sampaikan, yang direkam oleh saudaraku muslimin dan muslimat lalu ditayangkan melalui YouTube. Saya tidak pernah merekam diri saya sendiri dan saya tidak pernah memiliki channel YouTube. Saya hanya berharap dan bergantung atas pertolongan saudaraku, yang diantaranya adalah Ayah Sofia website yang memberikan paparanku kepada halayak melalui YouTube. Kepada saudaraku muslimin wal muslimat dan juga para ustadzku yang sangat aku hormati, para mu'alim di dalam agamaku, agama Islam, dan tentu saja juga sekaligus sebagai kiriman salam dariku Kainama kepada saudaraku para ahli teologi, para jemaah Kristen dan Katolik yang sangat-sangat aku hormati, sangat-sangat aku sayangi. Aku sampaikan bahwa aku tidak pernah memiliki sedikit pun rasa ingin menyerang, menghina, serta merendahkan iman dan kepercayaan saudaraku Kristen dan Katolik terhadap ajaran agamanya, iman agamanya, dan sekaligus saya tidak pernah menghinakan Bible. Saya tidak pernah menghinakan Alkitab, apalagi ayat-ayatnya. Yang ingin saya sampaikan di sini sehubungan dengan keberatan seorang ustadz dan juga beberapa orang, banyak sekali para ahli teologi, tentang kata-kata saya, paparan saya di dalam video yang berjudul Rantai Kenabian. Di sana saya mengatakan bahwa di dalam kitab Bible bahasa Ibrani tertulis nubuatan, sekali lagi tertulis nubuatan tentang turunnya Al-Quran kepada nabiku, cintaku, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Yesaya pasalnya 29 ayat 12. Dan yang menjadi masalah adalah lakira. Dalam bahasa Ibrani lakira, saya mengatakan di sana akhir hurufnya adalah ayin dan bukan alef. Hal ini saya lakukan sungguh bukan untuk menghina, bukan untuk memutarbalikkan atau memaparkan penipuan, kebohongan, serta kepalsuan. Wallahi, saya sungguh-sungguh tidak sama sekali tidak bermaksud untuk menghinakan kitab saudaraku Kristen dan Katolik dalam bahasa Ibrani. Saya mengatakan berakhiran ayin dan bukan berakhiran alef dalam bahasa Ibrani, itu sungguh hanyalah bertujuan untuk memberikan keterangan bahwa saya melakukan riset tersebut sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga riset ini yang saya lakukan secara pribadi menguatkan iman saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jika ada saudaraku para teolog yang aku sangat hormati, sangat-sangat aku hormati, dan jemaah Kristen Katolik yang tersinggung, aku menyatakan bahwa sama sekali tidak ada keinginanku untuk menyerang. Hal ini aku lakukan sebagai kesaksian, sebagaimana ada saudara murtadin yang bersaksi di dalam gereja ketika mereka pindah keluar dari agama Islam dan menjadi jamaah Kristiani, menjadi orang yang beragama Kristen atau Katolik. Mereka pun bersaksi, lalu mereka tanpa dasar mereka menyerang dan menjelek-jelekkan nama nabiku, nama cintaku, nama Rasulullahku, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kami dan saya tidak pernah melakukan hal yang sama untuk membalas. Saya melakukan ini hanya untuk memberikan keterangan sebagai kesaksian yang memuliakan tanpa menyalah-nyalahkan ayat Bible, ayat Alkitab. Akhiran ayin, akhiran alef di dalam pemaparan saya di dalam video yang berjudul Rantai Kenabian adalah sebagai gambaran bahwa saya tidak pernah mendapatkan keterangan yang benar, keterangan yang jelas, yang valid tentang ayat-ayat di dalam Alkitab yang dulu saya pelajari. Sehingga saya membuat riset sendiri dan saya mengambil kesimpulan bahwa kebenaran ada di dalam Al-Quran, dan keputusan saya ini dilindungi
oleh undang-undang dasar di negeri ini, negeri tercinta, negeri yang diberkahi Allah, negeri Republik Indonesia, yang masyarakatnya dan warga negaranya saling menyayangi dan menghormati, toleransi sebagai warga negara yang berkehidupan beragama di negeri ini. Saya toleransi kepada agama Kristen, dan semua yang saya sampaikan adalah sebagai kesaksianku kepada saudaraku muslimin wal muslimat, bukan untuk menyerang saudaraku Kristen dan Katolik, apalagi iman dan agamanya. Saudaraku muslimin wal muslimat dan saudaraku Kristen dan Katolik, keterangan ini sekali lagi hanya untuk gambaran dan paparan bahwa la kira, bacalah kitab yang diturunkan kepada seseorang yang ummi, nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, ada di dalam kitab Yesaya pasalnya yang 29 ayat 12. Keterangan tentang hal ini dapat Anda baca dengan segala kerendahan hati, dapat Anda baca di website Hagia Sophia. Itulah pertanggungjawaban saya. Lakhira adalah sebagai gambaran kesaksian bahwa nubuatan tentang turunnya kitab suci kepada seorang nabi yang ummi telah tertulis kitab Yesaya pasalnya 29 ayat 12, dan juga sebagai gambaran kesaksianku bahwa ketika aku salah satu huruf saja, ketika aku salah menyebutkan, mention satu huruf Ibrani saja, seluruh saudaraku Kristen dan Katolik menyatakan aku penipu dan pembohong. Sekarang ini dengan segala kerendahan hati, aku ingin sampaikan kepada saudaraku Kristen dan Katolik, juga muslimin dan muslimat, mari melihat di Google, ketik kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 versi paralel. Ketik kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 versi paralel. Lalu ketika terbuka, baca ayat itu dari atas sampai bawah. Berbagai banyak sekali versi di situ. Satu ayat yang menyatakan di atas dalam terjemahan baru Tuhan, tetapi yang lainnya menyatakan Tuan. Di sana bukan saja salah satu huruf, tapi salah arti. Dan apabila kita cari bahasa Inggrisnya, King James Version, the Bible King James Version, kitab Yohanes pasal 4 ayat 19 ini menyatakan bahwa Yesus di sana disebut sebagai SIR, Sir. Ini baru satu ayat yang saya paparkan, bahwa ketika Kainama ini mengucapkan salah satu huruf saja, maka Kainama ini diserang sebagai penipu dan pembohong. Tapi bagaimana isi ayat Bible yang baru satu ayat saja itu salah satu kata dan kalimatnya berubah-ubah? Apakah kita mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini, para ahli teologi, pembohong? Tidak, sama sekali saudaraku, tidak. Aku hanya mengatakan bahwa mari kita lihat secara jujur. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menuntun aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena salah translasi. Tapi semua jemaat dan para ahli teologi tidak pernah mengatakan bahwa ada penipuan di dalam agama Kristen. Dan saya, Kainama, yang beragama Islam ini, tidak akan pernah mengatakan bahwa ada penipuan dan pembohongan di dalam kitab Bible yang aku hormati. Sebagai warga negara Republik Indonesia, sekali lagi aku memaparkan hal ini. Silahkan baca di dalam tulisanku di website Hagia Sophia. Dan aku hanya ingin menyampaikan, damai saudaraku Kristen dan Katolik, damai dari aku Kainama. Aku tidak mau menyerang, ini kesaksianku. Mohon maaf, sekali lagi, lihatlah website Hagia Sophia. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.